Kenapa kemudian kita sekarang ini butuh teladan macam mereka? Karena kalau kita lihat era sekarang ini masalah sudah begitu kompleks, teman-teman. Bahkan kalau ya, di tulisan ayahanda kami, Pak Rohmat Suprapto, kita temukan bahwasanya kita sudah mengarah ke kondisi chaotic gitu, kekacauan nih. Era kekacauan yang kemudian lahir karena populasi dunia sudah meningkat, kemudian produktivitas natural bumi yang menurun, kemudian perkembangan transportasi dan pabrik yang kemudian merusak bumi, dan problem-problem lain yang kemudian muncul saat ini gitu. Nah, kita lahir di era yang seperti ini. Sedangkan kita saat ini adalah kaum muda yang semestinya punya tanggung jawab, bukan punya tanggung jawab ya, tapi punya kapasitas untuk bisa merubah keadaan gitu. Mestinya kita yang menjadi bagian-bagian yang bisa melawan sistem, bagian-bagian yang revolusioner, bagian-bagian yang kemudian betul-betul punya narasi-narasi pembaharuan dan perubahan yang betul-betul mencerahkan gitu. Sehingga nanti terwujudnya masyarakat yang tercerahkan. Roshan Fikar, istilahnya siapa ya? Saya lupa. Ya itulah gitu. Lah, gerakan pencerahan ini gerakan yang seperti apa gitu? Kalau yang dituliskan oleh ayahanda kita, Pak Rohmat Suprapto, di tulisan beliau, peran dan posisi Angkatan Muda Muhammadiyah, beliau mengatakan bahwasanya strategi gerakan yang ditawarkan adalah strategi gerakan pencerahan berupa gerakan revitalisasi, penguatan kembali, dan juga yang kedua adalah gerakan pengejawantahan. Gerakan revitalisasi ini adalah bagaimana kita bisa menguatkan kembali karakter, sikap, kedudukan, tugas, fungsi pemuda. Dan kemudian gerakan berikutnya ada gerakan pengejawantahan. Bagaimana semua narasi-narasi yang dibangun bisa dijawantahkan dalam bentuk aksi konkret yang betul-betul menyelesaikan persoalan umat. Keren gak tuh? Ya aslinya keren, tapi ya gimana? Kadang berat juga gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas seperti itu teman-teman. Narasi-narasi yang perlu kita bangun dan kita hadirkan adalah bagaimana kita bisa mengenalkan kembali sosok-sosok terdahulu yang bisa kita jadikan contoh panutan, yang sekarang ini sangat jarang kita kenal gitu ya. Yang kita temukan kan teman-teman, biasanya kalau yang laki-laki lebih hafal judul anime daripada nama-nama ilmuwan muslim. Yang perempuan lebih hafal nama-nama idolnya, yang K-pop misalnya, dibandingkan tokoh-tokoh muslim. Ini yang coba kita kenalkan ke arah sana. Sehingga apa? Sehingga generasi muda saat ini betul-betul tahu bahwasanya orang-orang terdahulu begitu luar biasa di usia-usia produktif seperti kita. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita merujuk kepada gerakan tadi, yang dua gerakan tadi, yang pertama gerakan revitalisasi dan yang kedua adalah gerakan pengejawantahan, maka outputnya adalah berupa aksi konkret dan karya nyata. Aksi konkret yang kemudian betul-betul menjawab persoalan umat, dan kemudian yang kedua adalah karya nyata yang betul-betul bisa kita hadirkan di tengah gersangnya umat. Misalnya apa teman-teman? Lah, kalau misalnya apa, ini menjadi bahasan yang sangat luas gitu. Kita bisa melakukan semuanya sesuai dengan passion kita, sesuai cara dan gaya kita masing-masing. Teman-teman yang kemudian tertarik ke ranah dakwah, mimbar ke mimbar, dakwahlah dari mimbar ke mimbar. Teman-teman yang kemudian punya ketertarikan ke politik, maka dakwahlah dengan cara politik. Dengan teman-teman yang kemudian punya kapasitas di ranah kewirausahaan, maka berdakwahlah di ranah wirausaha, buka lapangan pekerjaan yang luas, kemudian berdakwah di sana dan lain sebagainya, itu dengan cara dan gaya masing-masing gitu. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita bisa memunculkan aksi konkret atau mungkin karya nyata. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kita bersama. Saya mengingatkan diri saya sendiri sebagai salah satu bagian dari generasi muda karena belum tua-tua amat dan seusia dengan teman-teman, dan juga siapapun yang benar mendengar ini, semoga menjadi kegelisahan bersama yang bisa kita selesaikan bersama, bisa menjadi motivasi kita bersama untuk bisa bergerak dengan cara dan gaya kita masing-masing. Kurang lebih itu teman-teman. Kalau bicara kaum muda, maka yang kami temukan adalah kaum muda itu semestinya adalah teman-teman yang kemudian revolusioner, berani melawan sistem yang bobrok, optimis, berpikir maju, punya kapasitas keilmuan yang baik, punya standar keimanan yang tinggi,
tentunya moralitas juga. Maka mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk bisa mengaktualisasikan. Jadi ada bahasa mengaktualisasi, untuk bisa mengejawantahkan narasi-narasi yang telah kita hadirkan. Lah, kadang yang menjadi masalah adalah membangun wacana saja kita gagal. Kadang kita tidak bisa menghadirkan wacana. Nah, lantas berwacana saja tidak bisa, bagaimana mau menghasilkan karya nyata? Wah, ini kan kadang juga menjadi teguran bagi diri saya sendiri dan kawan-kawan gitu. Tapi yang jelas, mari, karena kita menjadi bagian dari generasi muda masa kini, mari kita berlomba-lomba untuk mencatat nama kita pada lembar-lembar sejarah kebaikan sebagai aktor sejarah, sehingga kelak bisa menginspirasi generasi-generasi setelah kita. Pun jika kita tidak bisa, minimal janganlah kita membuat sejarah buruk, catatan merah yang kemudian bisa jadi akan diturunkan juga oleh generasi-generasi setelah kita. Seperti itu. Terima kasih. Kalau ada yang perlu didiskusikan bisa chat langsung saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.